Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doa kita 2 bulan yang lalu telah Allah kabulkan hari ini. Doa kita 2 bulan yang lalu telah Allah kabulkan. Yang mana 2 bulan yang lalu kita telah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami hingga bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah ijabah, Allah terima doa kita, Allah kabulkan doa kita. Kita sekarang sudah masuk malam yang ke 28. Biar cepat lebaran, Pak. Alhamdulillah ala kulli hal. Berbekal harapan, mudah-mudahan segala ibadah, amalan kita yang telah kita lakukan dan yang akan kita lakukan, Allah jadikan sebaik-baik amal ibadah. Amin ya Allah rabbal alamin. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita Allah jadikan kita sebagai seorang muslim. Allah pilihkan kita satu agama yang kamil, syamil, sempurna agama kita ini. Dan belum cukup sampai di sini. Agar kita tidak meraba-raba dalam beragama, Allah kirimkan kita satu makhluk, satu manusia yang sempurna, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Agar kita bisa mengambil tauladan darinya. Untuk itu Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasul terdapat suri tauladan yang baik. Maka tidak ada jalan lain. Kalau ingin selamat dunia maupun akhirat, harus mengambil jalannya Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semua perilaku Nabi, tindakan Nabi, tindak tanduk Nabi terhimpun dalam sunnahnya. Maka nanti pengertian sunnah dalam ilmu hadis adalah ma'udifa ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin. Yang dinamakan sunnah dalam hadis adalah semua apa-apa yang disandarkan pada Nabi, baik perkataan Nabi, perbuatan Nabi, tindakan Nabi, ketetapan Nabi, bahkan sifatnya Nabi, semua menjadi sunnah. Yang jadi pertanyaan sekarang, Pak, apakah semua sunnah, apakah semua tingkah laku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terhimpun dalam sunnahnya bisa kita lakukan hari ini? Ada yang bisa jawab kan? Kalau yang bisa jawab benar, boleh pulang duluan, Pak. Baik, sebelum kita jawab ini, jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ulama membagi sunnah menjadi berapa bagian? Ada sunnah tasri'iyah. Yang kedua ada sunnah tasri'iyah. Bahkan nanti ada sunnah takhassus lin Nabi wa haram alaina. Sunnah yang khusus untuk Nabi wa haram alaina, dan haram bagi kita. Yang pertama, apa itu sunnah tasri'iyah? Sunnah yang berkaitan dengan hukum Islam, ada konsekuensi hukum di dalamnya. Yang Nabi mengerjakan, kita sebisa mungkin dituntut untuk mengerjakan. Ada hadis yang meriwayatkan, dan lahu jaza, ada pahala bagi yang mengerjakannya. Contoh, Nabi SAW itu selalu merutinkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat fajar. Beliau bahkan bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi SAW bersabda, rakaatani fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah lebih baik, 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan segala satu yang ada di dalamnya. Nabi mengerjakan, ada hadis bahwa Nabi mengerjakan, dan lahu jaza, ada pahala kalau kita mengerjakan. Apalagi baca Quran, Nabi memerintahkan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an yasabi. Baca Quran, sesungguhnya Quran akan memberi pertolongan pada pembacanya nanti di yaumil qiyamah. Nabi memerintahkan dan Nabi melakukan. Kalau kita lakukan, kita dapat pahala. Begitu juga dengan qobliyah, ba'diyah dan seterusnya. Tapi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ada sunnah ghairu tasri'iyah.
Sunnah yang tidak ada konsekuensi hukum di dalamnya. Sunnah yang kita tidak dituntut untuk melakukannya. Nabi melakukan, tapi tidak ada tuntutan kita untuk melakukannya. Nabi melakukan dikarenakan itu adalah kebiasaan Nabi. Sunnah adadiyah disebutnya. Apa itu? Contoh, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam makan dengan 3 jari. Beliau makan dengan 3 jari. Hadis sahih. Tapi yang beliau makan kurma, yang beliau makan roti gandum. Kalau kita Pak, di sini 3 jari yang kita makan apa? Soto, bakso, repot Pak, telepon. Kalau gorengan masih bisa mungkin 3 jari. Ini. Ada lagi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya masyarakat Arab saat itu tidak punya hammam, tidak punya kamar mandi, tidak punya tempat buang hajat. Di mana buang hajatnya? Malam hari di padang pasir. Makanya kalau hari ini masih ada orang kemenyek, kalau ada bilang semua sunnah harus kita lakukan, ini lakukan yang ini dulu. Nabi kalau buang hajat nggak di WC, di mana? Cari padang pasir. Kalau di sini di mana? Posnodo sana. Buang air, kalau mau maaf BAB, cari padang pasir di mana? Posnodo sana. Bersucinya jangan pakai air, jangan pakai apa? Pakai batu 3 Pak, kantongi. Malah kayak orang mau tawuran. Artinya Nabi melakukan, tapi kemudian tidak bisa kita lakukan hari ini. Bahkan zaman Allah Subhanahu wa taala ada sunnah yang hadisnya bukannya tidak sahih. Bahkan dari beberapa jalur riwayat, ada riwayat Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr bin As, bahkan ada riwayat Anas bin Malik. Nabi itu pernah ditanya, Suila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah ditanya tentang kambing yang tersesat. Apa kata Rasul? Khudhiha, ambil. Ini zaman Rasul. Kalau ada kambing tersesat, nggak ada yang punya, boleh kita ambil, Pak. Hadisnya sahih, Bukhari Muslim, muttafaqun ilaih. Tapi kalau ini kita praktekin, sampeyan goes ke Teluk Pandan, lihat ada kambing, wah hadisnya sahih nih, angkut ngapa orang Teluk Pandan? Baik, bahkan nanti ada hadis yang agak kontroversi Pak. Saya tanya sekarang, Bapak tadi masuk masjid pakai sendal atau lepas sendal? Masuk masjid tadi lepas sendal atau pakai sendal? Sholat tadi lepas gitu kan ya? Itu salah lah. Di zaman Rasul, sahabat diperintahkan untuk pakai sendal, Pak, pakai sepatunya. Hadisnya sahih. Riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Khaliful Yahudu li'annahum la yusalluna bin alihim wa la khifaihim." Selisih Yahudi. Orang Yahudi itu kalau lagi sembahyang, lagi ibadah di ibadahnya mereka tidak pakai sendal maupun tidak pakai sepatu. Maka sahabat zaman itu diperintahkan oleh Rasul untuk tetap pakai sendal dan sepatunya ketika sholat. Tapi itu zaman Rasul. Yang lantainya tanah, pasir. Dindingnya batu bata atau batu tanah. Atapnya pelepah kurma dan daun kurma. Kalau hadis ini, Pak, kita praktekin hari ini. Habis baca hadisnya sahih nih. Masuk pakai sendal, pakai sepatu. Allahu Akbar. Ngamuk marbotnya, jotos yang marbot. Bahkan zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala ada sunnah yang ini bisa diamalkan di kota Bontang dan kota-kota lain, tapi tidak bisa diamalkan di kota Jakarta. Loh, kok bisa Ustaz? Baik, kami jelasin. Di Madinah satu saat terjadi musim paceklik, musim panas sangat panjang. Ja'a sahabat ila Rasulullah SAW. Sahabat kemudian datang ke Rasulullah SAW. Ya Rasul, minta hujan. Madinah paceklik. Rasul mengangkat tangan, belum mengangkat tangan, turun hujan, Pak. 7 hari 7 malam. Banjir akhirnya. Datang lagi sahabat, ya Rasul, tolong dong kami minta hujan, tapi nggak gini-gini amat. Kalau bisa turun di sekitar kami. Rasul berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, tapi jangan turunkan hujan di kami. Kalau berdoa ini kita pakai di Bontang, masih aman, Pak. Ya Allah, turunkan hujan sekitar kami, jangan turunkan hujan di Bontang. Aman. Sekitar Bontang mana? Marangkayu, Sangatta, masih aman. Tapi kalau ini orang Jakarta berdoa, ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan turunkan hujan di kami. Sampai bayangin, sekeliling Jakarta
tetangganya Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi. Kalau sampai Bogor, Depok, Bekasi hujan deras, Jakarta kelelep, Pak. Jadi artinya apa? Hadis ini sahih, tapi kemudian tidak bisa diamalkan di kota Jakarta. Bisa banjir di Jakarta kalau berdoa seperti ini. Dan yang terakhir, Pak, ada hadis dan saya yakin semua ustadz nggak berani ngamalin ini, Pak. Kalau sampai berani ngamalin ini, berarti sampai lebih hebat dari ustadz manapun, Pak. Kalau mau, langsung saya kasih ijazahnya, habis sholat langsung amalin, Pak. Hadisnya gimana? Nabi pernah berdoa gini, Pak. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin. Ayo, siapa yang bisa ngamalin nih? Siapa yang berani ngamalin? Ngacung. Ada yang berani ngacung, Pak? Pulang dari sini langsung diamalin, Pak. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin. Saya yakin ini kemudian tidak berani. Dan banyak lagi di sini. Nah, di sini akhirnya nanti ulama ngambil kesimpulan, tidak semua hadis sahih itu kemudian bisa dipakai, dan lawannya juga tidak semua hadis dhaif itu kemudian dibuang, ada yang bisa dipakai. Dan ini tentunya perlu pembahasan sangat panjang. Dan yang terakhir, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada hadis, ada sunnah takhassus lin nabi wa haram alaina. Sunnah yang khusus untuk nabi dan haram bagi kita mengikuti, Pak. Apa itu? Yang pertama, puasa wisol, puasa sambung menyambung, Pak. Bukan puasa Ramadan ya, puasa sambung menyambung. Nabi itu pernah berpuasa dan riwayat sahrin am salasat asyhur. Pernah berpuasa 2 bulan, bahkan 3 bulan, nggak pernah putus, Pak. Berpuasa terus. Kalau kita umatnya, nggak boleh, Pak. Haram, Pak. Paling top, kita hanya boleh sholat, puasa Daud. Sehari puasa, sehari buka. Sehari buka, sehari puasa, seterusnya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, sunnah yang khusus untuk Nabi dan haram bagi kita, Pak. Nabi menikahi lebih dari 4 orang wanita. Dan beliau menikahi 11 orang wanita. Kita hanya dibolehin berapa, Pak? Kok sepi nih? Kayak jangan-jangan istrinya belakang ini, takut gua. Kita umatnya hanya boleh menikahi 4. Tapi yang jadi catatan, Pak, saya agak agak tersinggung kalau orang sering ayo Ustaz, gimana? Sunnah lagi, sunnah kedua, ketiga, keempat gitu. Saya kebetulan di kampus pengampu ilmu hadis, saya paham betul bagaimana asbab wurud hadis ini kemudian Nabi bisa nikah 3, 4 dan seterusnya. Jadi Nabi betul nikah 2, nikah 3, nikah 4, nikah 11. Tapi kaki beliau bengkak-bengkak karena kebanyakan sholat malam, Pak. Nabi betul nikah 2, nikah 3, nikah 4, nikah 11. Tapi perutnya tidak pernah kenyang dengan makanan, Pak. Bahkan dalam riwayat beliau sering mengganjal perutnya dengan kerikil, Pak. Atau dengan batu. Nah ini, Pak. Sunnah itu jangan dipandang yang gampang-gampang saja, Pak. Menang-menang gampang diambil, susah ditinggal. Lagian, Pak, pernikahan itu mitsaqon ghalidho, perjanjian yang berat. Kenapa? Kalau sampai istri kita nggak bisa mandi wajib dan benar, nggak bisa sholat dan benar, nggak bisa wudhu dan benar, kita tidak pernah mengajarinya, kita tidak pernah nyuruh dia belajar, demi Allah, nanti di hari kiamat kita yang bakal dipertanggungjawabkan. Suami, Pak. Ini dalam hatinya ibu-ibu, cocok Ustaz, cocok. Ini bener, Pak. Ini amanah kita, Pak. Maka berhati-hatilah dengan istilah sunnah poligami tadi. Dari kesimpulan di atas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada sunnah tasri'iyah, sunnah yang kemudian bisa kita lakukan, Nabi mencontohkan, dan lahu jaza, ada pahala bagi kita yang lakukan. Bahkan yang kedua, ada sunnah ghairu tasri'iyah, sunnah yang Nabi melakukan, tapi maaf, ada beberapa hal yang kemudian tidak bisa kita lakukan hari ini. Bahkan nanti yang ketiga, ada sunnah takhassus Nabi, khusus untuk Nabi, wa haram alaina, dan haram bagi kita semua untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan dengan sedikit kita belajar sunnah ini, Allah tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, Allah kumpulkan kita nanti bersama beliau nanti di yaumil kiamat. Amin ya Allah rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.